Nah, untuk Aerox yang terbaru ini merupakan salah satu motor yang mendengarkan keluhan dari konsumennya ya. Ya, karena saya juga dulunya pemakai Aerox. Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini saya sedang di Yamaha Mataram Sakti Kebumen untuk melihat langsung seperti apa detail dari Yamaha Aerox yang terbaru. Nah, kebetulan di depan saya ini ada Yamaha Aerox. Ini tipe yang bawah, ini tipe yang turbo ya. Nah, sekarang saya bahasnya lebih ke desainnya gitu ya. Kalau yang lama itu garisnya lebih mengalir dan lebih banyak garis selengkungnya. Kalau yang terbaru sekarang itu lebih sporty dan ada sisi modernnya atau robotiknya. Mirip seperti yang ada di NMAX Turbo ya. NMAX Turbo kan juga sama. Garis selengkungnya minim dan berubah jadi garis yang tegas-tegas ya. Dan bisa dibilang juga garis robotik. Nah, untuk Aerox yang terbaru ini merupakan salah satu motor yang mendengarkan keluhan dari konsumennya ya. Ya, karena saya juga dulunya pemakai Aerox, jadi ya saya cukup tahu untuk apa aja sih kekurangan di Aerox. Jadi ya menurut saya perubahan yang ada di Aerox yang terbaru ini ya dari beberapa keluhan konsumen ya. Contohnya di bagian sini. Ini suspensinya sekarang lebih gede ya. Sekarang ukurannya 30 mm untuk asnya. Kalau yang lama itu lebih kecil, ini mirip seperti ukuran motor bebek ya. Nah, dengan suspensi yang lebih gede ini pasti akan kerasa lebih antep daripada yang sebelumnya tentunya. Nah, ini juga salah satu yang saya keluhkan saat dulu saya pakai Aerox ya, di suspensi depannya ya. Yang kedua yaitu ada pada pengereman belakangnya. Kalau pengereman belakang sebelumnya itu kan model tromol kayak gini, sebenarnya dari segi fungsi nggak ada masalah. Tapi ya kerasa kurang aja dari segi tampilan karena memang Aerox ini mempunyai pelek yang paling lebar di kelasnya. Bahkan kalau nggak salah ukuran ban belakangnya ini mirip seperti yang ada di Yamaha X-Max. Jadi kalau remnya tromol ya kelihatan kurang ya, walaupun dari segi fungsi sebenarnya menurut saya juga nggak ada komplain. Nah, di versi yang terbaru ini sekarang kasih rem belakang cakram kayak gini ya. Ini sekilas ya mungkin mirip seperti yang ada di NMAX. Cuma kalau untuk peleknya ini beda ya. Walaupun desainnya sama tapi pelek yang baru ini tentu beda area tengahnya. Palang-palangnya masih sama dan kerasa lebih padat aja untuk area sisi belakang kanan sini ya. Jika dibanding yang lama itu cenderung lebih polos kayak gini, kalau yang baru lebih padat. Nah, dari segi fungsi juga harusnya akan lebih oke daripada si Aerox yang sebelumnya. Nah, itu sisi dua itu yang membuat Aerox ini jadi apa ya, bisa dibilang motor yang pembaruannya itu mendengarkan keluhan dari konsumennya. Nah, selebihnya itu ya motor ini menurut saya motor yang apa ya, merefresh gitu ya. Jadi menambah fitur ataupun inovasi baru gitu ya. Seperti bagian lampunya, sekarang ini cakep banget ya, lampunya pakai lampu model proyektor. Ini yang kecil-kecil. Nah, jadi ada dua lampu kiri kanan seperti ini. Dan harusnya sih cahayanya jauh lebih tebal daripada yang generasi sebelumnya yang masih menggunakan model reflektor. Kalau untuk lampu sennya juga sekarang berubah ya. Lampu sennya ada LED dan ada dua titik. Di situ juga mikanya kelihatan dibikin lebih modern daripada LED biasa. Kalau yang sebelumnya itu ada di bawah ya, sekarang itu ada di atas. Ini perubahannya mirip seperti yang ada di NMAX juga. Lampu sen yang tadinya di bawah sekarang diubah jadi di bagian atas. Nah, ini juga dapat perubahan untuk di bagian spirometer ya. Untuk yang tipe bawah ini casingnya sama dengan yang tipe atas ya, frame-nya sama, cuma modelnya masih pakai digital dan digitalnya ini modelnya baru ya jika dibandingkan Aerox yang sebelumnya. Cuma lebih kecil aja, tapi dari segi fungsi ini sama lah dengan yang sebelumnya. Kalau untuk yang tipe bawah. Kalau untuk yang tipe atas kurang lebih kayak gini dan untuk tampilannya sudah menggunakan LCD TFT ya. Nanti kita detailin lebih lengkap untuk yang tipe atas. Nah, dari segi tombol ini juga dapat update ya. Dimana kalau tombol menu speedometer kalau yang di sebelumnya itu kan pakai model yang kayak gini. Dan sedangkan di yang terbaru ini tombolnya berubah jadi ada tombol menu di bagian atasnya. Nah, kalau untuk di versi turbonya itu tombolnya lebih lengkap. Ada tombol navigasi atas bawah, kemudian checklist, ada tombol home,
ada tombol e-shift ya untuk turbonya, dan untuk tombol modenya ada di bagian depan ya, cakep. Dan sekarang lampu sennya pakai yang pipih dan sudah pakai LED. Kalau yang depan tadi menyatu dengan headlampnya. Kalau yang belakang ini modelnya pipih seperti ini, mirip seperti yang ada di MT25 ya. Nah kalau untuk lampu sekarang juga berubah ya. Sebelumnya pakai yang melebar seperti ini, kalau yang sekarang pakai model R series ya. Untuk di bagian USB-nya sekarang ada peningkatan daripada yang sebelumnya. Sekarang sudah menggunakan tipe USB yang biasa ya, USB tipe A. Jadi tinggal colok pakai kabel data. Ya ini lebih memudahkan. Masih ada inovasi lagi di mana Aerox ini sekarang ada pijakan sportinya. Biasanya kalau yang pakai Aerox sering banget kakinya agak ke belakang ya supaya lebih racing. Sekarang dibuatkan jadi kayak gini. Ya kayak gitulah. Jadi itu perubahan yang menurut saya Aerox ini salah satu yang mendengarkan keluh kesah dari konsumennya. Bahkan nggak cuma diperbaiki istilahnya, dibikin lebih baik, tapi juga di upgrade ya di beberapa sisi. Kalau untuk sektor yang masih sama seperti peleknya, ini desainnya masih sama, walaupun yang belakang tentu baru ya untuk dudukan dari bagian disnya. Dan untuk ukuran bannya ini masih sama ya, depan 110/80. Untuk yang belakang ini di 140/70 ya. Ini ukuran ban yang paling lebar di kelasnya gitu ya. Ini untuk mesinnya yang tipe bawah itu seperti ini, masih biasa, pakai CVT konvensional. Dan untuk mesinnya pembaruannya itu sama seperti yang ada di NMAX Neo ataupun Yamaha Lexi LX155. Untuk kapasitas bagasi juga masih sama, kapasitas tangki juga masih sama. Dan untuk varian yang bawah ini pakai kunci biasa. Untuk varian keyless-nya itu ada pada varian Cyber City, Turbo dan Turbo Ultimate. Kalau untuk yang tipe atas bedanya apa aja? Yang pertama tadi ini speedometer ini sudah pakai TFT LCD dan pakai layar berwarna, ada 3 tampilan. Pengoperasiannya itu ada pada ini. Untuk speedometer ini juga ada fitur koneksi ke HP seperti mengontrol musik, notifikasi, kemudian melihat cuaca ataupun connect ke Google Map ya. Jadi nanti tampilannya mode turn by turn atau arahnya saja. Beda dengan TechMax yang ada di NMAX ya. Jadi ini semuanya full layar dan connect ke Google Map. Kalau di NMAX itu connect-nya ke Garmin Street Cross, yaitu ada kelebihannya masing-masing lah. Ini mirip seperti yang ada di merek sebelah juga ya. Nah ini di sini itu kelihatan ada tombol e-shift. E-shift ini adalah tombol untuk mengatur dari bukaan dari transmisinya. Ini transmisi YE-CVT ya. YE-CVT ini merupakan transmisi yang sama seperti yang ada di NMAX tipe turbo. Nah istilah marketingnya itu turbo ya. Jadi bedanya di bagian puli depan itu pengaturannya bukan pakai gaya sentrifugal tapi pakai elektronik. Di sini kelihatan tuh, ini kan motor udah nggak ada dinamo starter ya, sudah pakai SMG gitu. Dan di sini ada dinamo starter itu untuk menggerakkan puli bagian depan. Jadi pulinya itu bisa di adjust untuk engine brake-nya lewat e-shift ini. Ada 3 tingkatan. Untuk suspensinya juga sudah pakai suspensi tabung. Tapi kalau untuk suspensi tabung ini ada mulai dari varian Cyber City. Nah untuk yang tipe standar ini OTR Jakartanya itu 29 jutaan, sedangkan OTR Kebumen biasanya lebih mahal 500.000 ya. Nanti saya taruh detailnya di deskripsi lah. Varian standar ini ya menurut saya udah cukup aja ya, fiturnya udah tergolong lengkap. Bahkan untuk lampunya juga masih sama ya, lampunya sama. Kemudian dapat upgrade dari dis belakangnya juga, jadi kerasa varian standar pun kerasa oke. Nah kalau untuk varian Cyber City-nya itu perubahannya tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan di bagian suspensi belakang subtank, kemudian di bagian smart key dan juga di bagian ABS. ABS-nya itu single channel ya, jadi ABS-nya depan saja. Ya, perubahan Cyber City itu harganya beda sekitar 4 juta ya, karena ada ABS-nya juga. Ya, menurut saya oke. Kalau di atasnya ini 39 jutaan karena tadi faktor dari upgrade di fitur paling mahalnya ya di fitur turbo dan di fitur LCD yang bisa connect ke HP.
Nah, ada satu varian lagi di atasnya. Untuk warnanya sama dengan warna yang turbo ini. Jadi modelannya seperti ini persis, warna dan juga list bodinya serta warna peleknya sama. Bedanya itu ada damper performance, itu untuk rangka supaya lebih rigid, dan juga beda lagi di bagian visornya. Visornya itu lebih keren, warnanya oranye, dan cover knalpotnya juga dapat yang lebih baru. Kalau cover knalpot yang di tipe non ultimate itu masih sama dengan yang model sebelumnya, dan harganya itu lebih mahal sekitar 2 juta daripada yang turbo. Nah, ini buat teman-teman yang mau lihat langsung Aerox turbo seperti apa. Ini di Yamaha Mataram Sakti Kebumen. Ini lagi ada dipajang untuk tipe standar dan tipe yang turbo.